Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abadihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'idnihi wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaikallahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'a hasana wa habana. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal kiram, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para habaib, wabil khusus yang saya ta'zimi, yang saya muliakan, Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan tak lupa pula yang saya hormati Al-Ustaz Muzammil selaku dosen pengampuh mata kuliah Retorika Dakwah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat beserta taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Retorika Dakwah. Kedua kalinya sholawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni ad-dinul Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit dakwah tentang 3 nilai dalam mendidik, 3 nilai cinta dalam mendidik anak. Karena apa? Karena kita sebagai generasi muda yang tentunya akan menjadi orang tua kelak dan mempunyai kewajiban dalam mendidik anak-anak kita. Laki-laki akan menjadi seorang ayah, kemudian wanita akan menjadi seorang ibu. Dan selain laki-laki sebagai kepala keluarga yang akan membimbing anak-anak kita, kita sebagai wanita juga mempunyai kewajiban untuk membimbing anak-anak kita. Seperti yang sudah sering kita dengar, al-ummu al-madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka perlu bagi kita untuk mencari bekal mulai dari sekarang, bagaimana cara kita kelak untuk mendidik anak-anak kita. Hadirin rahimakumullah, sebagai orang tua tentunya selalu menginginkan anaknya tumbuh menjadi anak yang baik, berakhlakul karimah, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun di era yang serba cepat ini, orang tua masa kini hanya berfokus kepada mendidik kecerdasan anak dan melupakan untuk mendidik cinta dalam hati mereka. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala thalatha khisalin," yang artinya didiklah anak-anak kalian semua atas 3 perkara. Yang pertama apa? Hubbun nabiyukum, cinta kepada nabi kalian, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mulia di muka bumi ini. Tidak ada yang pantas menjadi idola kita selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendidiknya dengan apa? Yaitu dengan menceritakan kisahnya, menceritakan semua perjuangan Nabi, kemudian mengajarkan anak kita untuk mengikuti akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ialah wahubbu ahlul bait, cinta kepada zuriyahnya Nabi atau keturunannya Nabi. Cinta kepada zuriyahnya Nabi bukan berarti cinta ini ialah meninggikan mereka tanpa batas ya. Namun cinta ini harus tetap kita bungkus dalam bingkai keimanan dan ketakwaan. Karena nasab saja tidak cukup untuk menjamin keselamatan dan kemuliaan kita pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya karena orang-orang ini adalah keturunannya Nabi kita selalu menganggap mereka benar. Tidak, tapi kita harus tetap bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Mungkin jika kita bersinggungan, berkehidupan dekat dengan mereka, apabila mereka melakukan hal yang tidak sewajarnya atau kesalahan atau melenceng dari syariat, maka kita bisa mengingatkan mereka dengan baik. Atau kalau kita memang tidak dekat, maka kita bisa mendoakan mereka agar menjadi lebih baik. Jadi
tidak boleh membenci mereka karena dalam diri mereka mengalir darahnya Nabi Muhammad SAW. Dalam artian apa? Cinta kepada zuriatnya Nabi ini adalah menghormati, mendoakan, serta memperlakukan mereka dengan adab yang baik. Sebagaimana Kiai Maimun Zubair pernah mengatakan bahwasanya kesalahan yang dilakukan oleh zuriatnya Nabi ini diperumpamakan seperti secari Al-Quran yang sobek, yang mana Al-Quran tersebut walaupun sudah sobek harus tetap kita muliakan. Nah, sama seperti mereka para zuriatnya Nabi. Seperti apa kesalahan mereka, tetap kita harus menghormati mereka sebagai penghormatan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, wahubbu tilawatil Quran, cinta kepada membaca Al-Quran. Nah, ini yang penting hadirin sekalian. Bagaimana kita menanamkan cinta kepada anak-anak kita untuk mereka selalu mencintai atau melakukan atau membaca Al-Quran. Dengan apa? Yaitu dengan mengajarkan mereka bagaimana cara membaca Al-Quran dengan makhrijul huruf beserta tajwid yang benar, membiasakan mereka membaca sehingga tumbuh dalam diri mereka cinta kepada membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, itu adalah 3 nilai cinta yang patut kita tanamkan kepada diri anak kita. Dan walaupun hadis ini masih tergolong hadis yang doif, dan juga para ulama menyatakan bahwa hadis ini sanadnya sangat lemah karena ada perawi yang tidak kuat, namun nilai dan juga makna yang terkandung di dalamnya sangat sejalan dengan ajaran Islam. Seperti yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama, hubbun nabiyukum, cinta kepada nabi kalian, cinta kepada ahlul bait beserta cinta kepada membaca Al-Quran. Ini semua dapat kita jadikan pedoman untuk mendidik anak-anak kita. Hadirin rahimakumullah, seperti yang sudah disampaikan tadi, semoga kita bisa menjadi orang tua yang baik, orang tua yang mampu membimbing anak-anak kita, serta melahirkan anak-anak yang solihin dan solihah yang dapat membawa kita, yang dapat mengangkat derajat kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.